Kembalinya Dewa Perang bab 1341-1350. Novel Tun, bab 1341. Terutama perjanjian ini terlalu rahasia. Dengan otoritas Tuhan, Anda juga tidak punya hak untuk memeriksanya. Petik 2. Baru sekarang kamu memiliki wewenang untuk memeriksa kata secara berdampingan. Raja Surgawi Barat ada di sampingnya. Aku ingin mengungkap kekuatan tersembunyi ini satu persatu dan mencari tahu bahaya tersembunyi bagi Erudia, tapi aku tidak menyangka akan merobek perjanjian penting seperti itu. Levi Garrison menggelengkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pikirkan. Sekarang dia dalam masalah. Ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Raja Surgawi Barat menggelengkan kepalanya, Tuan Ola, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya khawatir 4 katup gerbang sudah lama ingin merobek perjanjian ini. Anda hanya membiarkan Anda menjadi seorang pria bersenjata. Petik 2. Ya, mereka pasti telah merusak perjanjian ini atas namaku. Semuanya ada di kepalaku. Tapi karena konsekuensi dari kejadian ini, aku akan menanggungnya. Pada saat ini, Levi Garrison mengedipkan mata, dan Raja Surgawi Barat dengan cepat menghilang. Karena Terry ada di sini. Dengan kehadiran Terry, komunikasi Levi Garrison dengan pasukan Levi sangat berkurang. Lagi pula, Terry bukan orang biasa, mudah menemukan petunjuk. Zoe dan mereka sudah di sini lagi. Tanya Terry. Dia telah memperhatikan bahwa seseorang telah datang. Siapa di belakangmu? Levi Garrison mau tak mau bertanya ketika melihat beberapa orang berdiri di belakangnya. Baru kemudian Terry menjelaskan, pernah mendengar tentang 4 gerbang utama, kan? Ini adalah dokter jenius dari gerbang Xinjiang Selatan. Aku akan menunjukkan kepada mereka kondisi fisikmu. Ya. Levi Garrison tidak mengatakan apa-apa. Sekarang 4 gerbang utama benar-benar merobek perjanjian dan membiarkan 4 gerbang utama memasuki dunia sesuka hati. Meminta beberapa dokter jenius untuk memeriksa kondisi fisik, Levi Garrison secara alami mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Namun, dia menyerahkan racun yang telah dipukul oleh Istana Raja Dara kepada beberapa orang untuk dipelajari. Tidak, racun semacam ini seharusnya berasal dari Erudia. Beberapa dewa dan ahli medis di Xinjiang Selatan sangat berpengetahuan sehingga mereka bahkan mengenali racun ini. Ledakan. Tubuh Levi Garrison terkejut. Ternyata racun di Istana Raja Dara berasal dari Erudia. Bukankah itu berarti racun ini dipelajari oleh Istana Raja Dara sendiri selama beberapa dekade? Apa kamu yakin? Menentukan. Meskipun racun ini kemudian diproses dan dicampur, jenis racun yang paling dasar berasal dari Erudia. Aku pernah melihatnya di buku kuno. Beberapa orang sangat yakin. Levi Garrison terkejut. Racun semacam ini berasal dari Erudia, yang tidak terpikirkan olehnya. Ternyata beberapa rekan senegaranya tidak puas dengan Erudia. Berkolaborasi dengan orang luar, dengan sengaja, dan melakukan serangkaian hal. Saya khawatir itu karena saya telah menjadi dewa perang selama bertahun-tahun, menghalangi jalan banyak orang. Dan Levi Garrison yakin bahwa orang ini sangat kuat. Itu harus datang dari kekuatan dunia yang tersembunyi, mungkin di dalam 4 gerbang utama. Pada awalnya, Homo tidak mau mengatakannya ketika dia akan mati, itu berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi siapapun itu, seberapa kuat itu, Levi Garrison pasti akan mengurus apapun yang mengancam Erudia. Dia harus mengeluarkan orang-orang ini. Namun, sesuai dengan situasi saat ini, 4 Gate Valve sudah tepat untuk masuk ke WTO. Dengan cara ini, Levi Garrison memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk menangkap orang itu. Ini benar-benar mulai panas sekarang. Di rumah leluhur keluarga Lopez, suasananya hangat, dan lebih bahagia daripada tahun baru. Tetapi di detik berikutnya, wajah wanita tua itu menjadi suram. Apa, suamimu meninggalkan istri dan putrinya dan membiarkan wanita lain hidup bersama? Wanita tua itu marah. Bagaimana dengan Dewa Perang? Aku tidak takut pada Dewa Perang. Saya ingin melihat orang seperti apa yang berani meninggalkan cucu saya. Keterlaluan. Bab 1342. Wanita tua itu memiliki modal ini. Lagi pula, lihatlah Terry dan Rai yang keluar dari 4 gerbang utama untuk menjadi Dewa Perang. Tetapi status di ambang pintu rata-rata. Mereka tidak takut sama sekali. Terutama wanita tua itu hampir berada di tingkat atas di gerbang Sishu. Terry, dia tidak akan menganggapnya serius. Ya, benar-benar intimidasi. Wanita itu mengatakan bahwa status Zoe rendah hati dan dia sama sekali tidak layak untuk Levi Garrison. Saya pikir Levi Garrison tidak lebih dari sampah yang duduk di kursi roda. Apakah Zoe tidak cukup baik? Tidak apa-apa sekarang, Bu, kamu kembali. Zoe punya pendukung, biarkan aku melihat siapa yang tidak layak untuk siapa. Zoe takut hal-hal akan kacau, dan berkata dengan cepat, Nenek, kami hanya membujuk sedikit konflik, bukan apa-apa. Wanita tua itu tampak megah, M.BG. Jika anak ini masih Dewa Perang Erudia, aku akan memberinya 3 poin wajah karena klan di Sishu. Tapi sekarang dia seperti ini, kenapa aku harus memberinya wajah? Pada saat ini, Levilia membuat suara seperti susu, ayah adalah raja kata, bahkan lebih kuat dari Dewa Perang Erudia. Lihat,
Apa yang diajarkan Levilia oleh Levi Garrison? Penuh kebohongan. Tegur Harun. Apa yang ingin kamu lakukan di mimpi musim semi dan musim gugur? Hal ini seperti ini, dan Anda adalah Raja Kata. Kamu bahkan bukan Dewa Perang. Lopez mencibir. Wanita tua itu tampak serius, kami tahu tentang kanonisasi Raja oleh Erudia, dan 4 penguasa gerbang juga berspekulasi dan menyelidiki identitas Raja. Hasilnya, semua orang memandang wanita tua itu dengan curiga. Seluruh dunia ingin mengetahui identitas Erudia, Raja Kata berdampingan. Petunjuknya sangat kabur, tapi satu hal yang pasti satu kata berdampingan raja lahir di keluarga terkenal, latar belakangnya surgawi, dan kemungkinan memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada 4 gerbang. Hanya kekuatan keluarga ribuan tahun yang dapat menumbuhkan kejeniusan yang langka selama ribuan tahun. Petik 2. Wanita tua itu sangat yakin. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Akibatnya, Raja Kata berdampingan menjadi semakin tidak relevan dengan Levi Garrison. Levi Garrison hanyalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalan, bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan orang yang telah dikultivasikan pada akhir tahun ribuan. Jelas ada 2 ekstrem. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Tidak perlu kembali ke klan Sishu. Wanita tua itu sangat yakin. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia merobek perjanjian itu. Bagaimanapun, ini termasuk tingkat tertinggi dari 4 katup gerbang yang diketahui. Melibatkan kepentingan utama keluarga. Itu sangat bagus. Saya pikir siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga Lopez saya bukan Kata di masa depan. Orang-orang seperti Aaron melompat kegirangan. Kedatangan wanita tua itu ditakdirkan untuk lepas landas di keluarga Lopez. Zoe bertanya dengan mata merah, "Nenek, apakah ada dokter jenius di sisimu?" Wanita tua itu terkejut, dan menjawab, meskipun klan Sishu pandai menggunakan racun, ada banyak dokter jenius. Jika kita berbicara tentang keterampilan medis kuno, kita harus memenangkan 3 klan besar lainnya. Itu berarti seseorang yang lebih kuat dari Terry. Lebih banyak peluang bagi Levi Garrison untuk pulih. Tanya Zoe. Tentu saja, dia hanya klan di Xinjiang Selatan. Dalam hal ini, dia pasti lebih baik darinya. Zoe tersenyum kegirangan, itu bagus. Ternyata ada perbandingan di benaknya. Dia bisa melakukan apa yang Terry bisa lakukan. Dia juga memiliki identitas Terry. Levi Garrison, kan, aku ingin melihatnya. Lihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk meninggalkan cucuku. Wanita tua itu berkata dengan dingin. Oke, ayo temukan dia sekarang. Bab 1343. Keluarga Lopez berkuasa, dan tidak ada tempat untuk menunjukkan kekuatannya. Baru saja akan melakukan operasi Levi Garrison. Aku tidak akan pergi. Zoe menahan Levilia di rumah Lee. Dia sangat marah sekarang dan tidak ingin melihat Levi Garrison. Di villa, dokter jenius dari klan Nanjiang baru saja pergi. Keluarga Lopez datang dengan perkasa. Siapa? Berhenti. Ini adalah ranah pribadi, kamu tidak bisa masuk. Penjaga yang diatur oleh Terry di sini menghentikan semua orang di keluarga Lopez. Lancang. Beberapa pria kuat di sekitar wanita tua itu langsung menembak penjaga yang terbang dan dengan paksa masuk ke villa. Apa masalahnya? Terry dan Levi Garrison mendengar berita itu. Hah, apakah itu kamu? Levi Garrison melihat orang-orang yang akrab dengan Nenek Zoe. Tentu saja dia tidak mengenal wanita tua yang dikelilingi oleh semua orang. Kamu milik klan Subarat. Terry sangat akrab dengan 4 penguasa gerbang, dan mengenali identitas pihak lain secara sekilas. Gadis kecil itu memiliki sedikit penglihatan. Wanita tua itu menyeringai. Levi Garrison terkejut. Mengapa keluarga Lopez terlibat dengan klan Sishu? Mengapa kamu di sini? Terry menatap semua orang dengan wajah dingin. Gadis kecil minggir, kami di sini untuk menemukan Levi Garrison. Wanita tua yang agung dan kuat itu benar-benar menekan Terry. Levi Garrison akan memperkenalkan kepadamu, ini nenek, dia sebenarnya adalah tokoh besar di klan Sishu. Dia sangat mencintai putranya. Kamu, seekor anjing yang berhati-hati, meninggalkan istri dan putrinya. Anda juga mengatakan bahwa Zoe tidak layak untuk Anda. Sekarang mari kita lihat siapa yang tidak layak untuk siapa. Oke. Hasil ini mengejutkan Levi Garrison dan Terry. Tidak ada yang akan mengira bahwa nenek Zoe sebenarnya adalah sosok yang hebat di klan Sishu. Wajah Terry berubah. Dia memang mengatakan sebelumnya bahwa Zoe tidak cukup baik untuk Levi Garrison. Tapi sekarang dengan status ini, dia baik-baik saja. Sekarang nenek Kinzi dicelup sebagai putri dari klan Sishu. Statusnya mulia, bagaimana kamu bisa menandingi dia, mantan dewa perang, tapi sekarang lumpuh. Ya, Levi Garrison, kami selalu berpikir bahwa Anda berada di Zoe di Gaopan. Anda sia-sia, Zoe tidak membencimu, tapi merawatmu dan melahirkanmu. Bagaimana denganmu? Bagaimana Anda memperlakukan Zoe? Petik 2. Biarkan wanita asing tinggal di rumah dan mengusir mereka. Apa yang kau punya? Keluarga Lopez memarahi Levi Garrison dari atas ke bawah. Wanita tua itu berkata, jika Anda masih menjadi dewa perang, tidak apa-apa. Aku ingin menjadikanmu tamu kehormatan, menantu terbaik. Tapi kamu seperti ini, apa yang Anda ambil di mata saya?
Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meninggalkan cucu perempuan saya? Petik 2. Levi Garrison menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku tidak meninggalkan Zoe dan Levilia, ada kesalahpahaman. Saya bisa memberi mereka penjelasan di masa depan. Petik 2. Apa penjelasannya? Bukankah kamu hanya melihat dewa perang wanita? Apakah Anda pikir dia bisa membawakan Anda segalanya di masa lalu, memulihkan tubuh Anda, dan mengembalikan identitas Anda sebelumnya? Ya, di sisi lain, Zoe adalah seorang gadis kecil sebelumnya, dan dia tidak bisa membantumu, dan itu akan menyeretmu ke bawah. Jadi wajar bagimu untuk memilih Dewi Perang. Aaron menunjuk ke hidung Levi Garrison dan berteriak, tapi aku bilang, Zoe tidak akan bisa memanjat tinggi. Anda tidak memenuhi syarat. Ibu, akankah kita pergi? Aaron meminta petunjuk. Wanita tua itu marah, bagaimana saya bisa meninggalkan cucu perempuan saya seperti ini? Jika dia tidak memberinya pelajaran, seperti apa wajah klan Sishu? Bab 1344. Wanita tua itu agung. Levi Garrison terkejut. Ini nenek Zoe. Bagaimana Harry pantas mendapatkannya? Saat itu, wanita tua itu tidak menyukai aturan klan Sishu dan keluar secara pribadi. Cinta dan setuju dengan Harry. Ya, itu salah. Kamu harus memberi pelajaran pada anak ini. Kalau tidak, dia pikir kita sangat diganggu. Penjahat keluarga Lopez ditentukan, dan mereka semua memamerkan kekuatan mereka. Setidaknya aku tidak ingin melihatnya duduk. Orang seperti ini hanya bisa berbaring tengkurap atau berlutut. Wanita tua itu mendengus dingin, M.BG. Kekuatan besar di sekitarnya akan melakukannya. Siapa yang berani aku lihat? Ada minuman dingin. Terry dan anak buahnya berhenti di depan. Gadis kecil, apakah kamu yakin ingin menghentikanku? Anda juga dari 4 gerbang utama. Menurut aturan, kamu harus bersujud kepadaku. Wanita tua itu mendengus dingin. Bahkan jika kamu adalah anggota keluarga Subarat, saya tidak takut. Siapapun yang ingin memindahkannya, lewati aku dulu. Terry tampak tegas. Tentara tembok besar ada di sini, siapa yang berani lancang? Para penjaga berteriak bersama. Master dari klan Sishu menatap Terry. Tunggu saja perintah dari wanita tua itu. Wanita tua itu menyipitkan matanya, menimbang pro dan kontra. Dia tidak takut pada Terry. Tapi identitas Terry adalah pemimpin tentara tembok besar. Itu Erudia. Bahkan jika 4 katup gerbang merobek perjanjian dan masuk ke WTO karena alasan yang sah. Tapi siapa yang berani menghadapi Erudia secara langsung? Apakah Anda mencari kematian? Menarik. Levi Garrison, lain kali kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Juga, jangan pernah berpikir untuk melihat Zoe dan Levilia. Ketika Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya dan mencocokkan identitas Zoe, Anda datang lagi. Inilah yang saya maksud, dan itu bahkan arti dari klan Sishu. Aku menunggumu di klan Sishu untuk membawa pulang istri dan anakmu. Meskipun wanita tua itu telah menarik diri. Tapi buat keputusan seperti itu. Jangan biarkan Levi Garrison melihat istri dan putrinya selamat tinggal. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk berbicara dengannya. Di mata orang-orang seperti Lokita, Levi Garrison tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini. Ingin sejajar dengan klan Sishu. Setidaknya itu harus pada level Erudia God of War. Tapi apakah mungkin? Levi Garrison duduk di kursi roda sendirian. Bahkan tindakan adalah masalah, dan aku masih ingin berada di level Erudia God of War. Itu bodoh untuk mengatakan mimpi. Levi Garrison berpikir tentang makan nasi lunak sekarang, bersembunyi di balik Terry sepanjang hidupnya. Hanya ini, kesempatan apa? Haha, wanita tua yang bijaksana. Dengan cara ini, Levi Garrison tidak akan pernah melihat istri dan putrinya dalam hidup ini. Semua orang di keluarga Lopez tertawa lancang. Aaron dan Caitlin juga bertepuk tangan dan berkata, kami setuju. Aaron bahkan menatap Levi Garrison dengan mencibir, kamu hanya pantas bersembunyi di balik seorang wanita dalam kehidupan ini. Jika istri dan anakmu pergi, kamu bahkan tidak berani bersenandung. Kamu tidak layak menjadi laki-laki. Aaron, aku membencimu di hatiku. Ya, anak ini bukan laki-laki. Pergilah dengan Dewi Perangmu, biarkan seseorang melindungimu selamanya. Caitlin mendengus dingin, Levi Garrison, masih bisakah aku melihatmu datang menemui Zoe dan Levilia suatu hari nanti? Selanjutnya, wanita tua itu membawa keluarga Lopez dan pergi. Ini benar-benar hari yang ajaib. Levi Garrison masih bertanya-tanya mengapa nenek Zoe tidak pernah muncul. Jadi dia masih memiliki identitas seperti itu. Ternyata berasal dari 4 katup gerbang. Identitas ini benar-benar luar biasa. Levi Garrison tersenyum tak berdaya. Dia ingin memotong dirinya sendiri untuk melihat istri dan putrinya. Bagaimana bisa? Apakah Anda membutuhkan kualifikasi? Saya tidak tahu apakah cincin Yanlong memenuhi syarat. Apakah Mi Yanlong punya? Di mana pedang Yanlong? Levi Garrison tersenyum bercanda. Bab 1345. Aku benar-benar tidak menyangka Zoe memiliki identitas seperti itu. Wanita tua ini adalah saudara perempuan dari pimpinan klan Sishu saat ini. Dia benar-benar bisa mewakili klan Sishu. Terry terkejut. Levi Garrison juga terkejut.
Wanita tua itu ternyata memiliki identitas seperti itu. Van Worgat, kamu tahu, kamu tidak perlu berada di sisiku sekarang. Beberapa dokter jenius dari klan Nanjiang tidak ada hubungannya untuk saat ini. Levi Garrison mengambil kesempatan untuk berkata kepada Terry. Terry tampak ragu-ragu, tapi tubuh Anda jelas membaik sebelumnya. Ya, itu salah. Tubuh telah membaik, tetapi kecepatannya relatif lambat. Dalam analisis terakhir, racun Istana Raja Darah masih tersisa di tubuhku. Jika racun ini tidak dihilangkan, tubuhku tidak dapat pulih. Kata Levi Garrison, C. Faktanya, racun Istana Raja Darah sudah lama terobati. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk membiarkan Terry menyelidiki racun semacam ini. Jadi kembalilah ke sumbernya dan lihat siapa yang berasal dari Erudia. Benar saja, Terry berkata, oke, saya pribadi akan memeriksa racun di Istana Raja Darah, dan mencoba membuat Anda pulih sesegera mungkin. Tapi aku akan tetap bertanggung jawab atas keselamatanmu, dan aku akan mengirim penjaga untuk melindungimu. Oke. Levi Garrison menyentuh hidungnya. Lebih baik daripada Terry tinggal di sini. Penjaga yang tersisa jauh lebih mudah untuk ditangani. Di rumah leluhur keluarga Lopez. Melihat orang-orang perkasa kembali, Zoe segera bertanya, apakah ada yang salah? Nenek, apa pendapatmu tentang Levi Garrison, kan? Levi Garrison benar-benar marah padaku. Seorang pria besar bersembunyi di balik seorang wanita. Sebelum Zoe, sekarang mengandalkan dewa perang wanita itu untuk makan makanan lunak seumur hidup. Harun sangat marah. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, tidak ada hubungannya dengan dia, Dewi Perang melindunginya. Saya lebih suka melakukannya untuknya, tetapi juga bertarung melawan klan Shishu kami. Apa yang Levi Garrison katakan? Zoe bertanya dengan cemas. Tidak ada yang bisa dikatakan kecuali bersembunyi di balik wanita itu. Selain itu, apa yang bisa dia katakan? Setiap orang. Wajah cantik Zoe menjadi sedikit dingin lagi. Yang paling dia pedulikan adalah sikap. Kuncinya adalah bahwa Levi Garrison tidak memiliki sikap. Wanita tua itu menasihati, Zoe, saya telah menetapkan aturan untuknya. Apa? Untuk saat ini, Levi Garrison tidak ingin bertemu denganmu dan Levilia. Kapan dia memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya, identitasnya cocok dengan putri klan Shishu Anda, dan kemudian datang menjemput Anda dan anak Anda. Hah, level berapa? Zoe terkejut. Sebelum identitas Dewa Perang Erudia, aku tidak akan mengatakan apa-apa, biarkan dia menjemputmu. Wanita tua itu sangat agung. Bagaimana ini mungkin? Alangkah baiknya jika dia bisa pulih dari situasinya saat ini. Tidak mungkin untuk mendapatkan kembali posisi Dewa Perang Erudia. Zoe sedikit cemas. Saya merasa kondisi untuk Levi Garrison agak keras. Aturan ini dibuat oleh saya atas nama klan Gerbang Subarat. Itu tidak boleh dihapuskan. Selanjutnya, dia berdiri di belakang wanita itu. Ketika Anda dianiaya, apakah dia mengatakan sepatah kata pun untuk Anda? Wanita tua itu bertanya secara retoris. Saya memikirkan apa yang Terry lakukan dan sikap diam Levi Garrison selama periode waktu ini. Zoe menggertakkan giginya dan berkata, oke, nenek, jika aku mendengarkanmu, aku akan memperlakukannya sebagai hukuman. Namun setelah setuju, Zoe kembali menyesalinya. Dengan cara ini, apakah Anda tidak akan pernah melihat Levi Garrison selama sisa hidup Anda? Bagaimanapun, kemampuan wanita tua saat ini dapat sepenuhnya mengisolasi mereka seumur hidup. Levilia bersandar di depan Zoe dan tersenyum, Bu, jangan khawatir, ayah akan segera menemui kita. Bab 1346. Levilia sebenarnya mengerti segalanya. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada klan Gerbang Subarat. Tetapi dia percaya bahwa identitas ayahnya sebagai Raja Kata benar-benar memenuhi syarat. Zoe tersenyum tak berdaya. Saya pikir Levilia akan menangis karena dia tidak bisa melihat ayahnya. Saya tidak berpikir bahwa Levilia akan menghibur dirinya sendiri pada gilirannya. Semua orang melihat ke arah Levi. Tidak ada yang menyangkal Levilia. Dari sudut pandang semua orang, Levi Garrison tidak akan pernah berharap untuk melihat mereka dalam kehidupan ini. Masuknya kuat ke dalam WTO dari kelompok Sumen Barat mewakili kebangkitan resmi keluarga Lopez. Di Northampton ini sepertiga hektar tanah harus dihormati. Bahkan seluruh selatan. Keluarga Lopez memiliki keputusan akhir. Identitas wanita tua itu mengerikan. Adik dari pucuk pimpinan klan Gerbang Shishu. Siapa yang berani main-main? Zoe dan Levilia juga telah menjadi permata dari klan Shishu. Statusnya menonjol dan menakutkan. Semalam, keluarga Lopez kelas 3 dan 4 ternyata sebanding dengan keluarga. Ini adalah pengaruh yang dibawa oleh masuknya ke WTO. Mereka bisa mengubah orang biasa menjadi bangsawan. Bisa membuat Gagak berubah menjadi Phoenix. Klan Sumen Barat bahkan mengeluarkan aturan itu khusus untuk Levi Garrison. Tidak hanya klan Gerbang Subarat, tetapi 3 kelompok klan gerbang lainnya telah membentuk kekuatan dan wilayah mereka sendiri setelah memasuki WTO, dan mereka juga telah mendukung banyak kekuatan keluarga. Keluarga klan Garnison yang dulu mulia di kota Auckland sudah tidak ada lagi.
Setelah 4 penguasa gerbang memasuki WTO, Levi Garrison membiarkan orang memeriksa setiap gerakan mereka. Tidak hanya 4 gerbang utama, tetapi juga banyak kekuatan tersembunyi telah bergabung bersama dunia. Tampaknya perjanjian ini juga membatasi orang lain. Sekarang mereka semua bebas lagi. Sekarang lingkungan ini harus kondusif untuk tindakan kelompok itu. 4 katup gerbang sebelumnya dan kekuatan tersembunyi semuanya dibatasi oleh perjanjian, dan sangat sulit bagi mereka untuk bertindak. Petik 2. Sekarang setelah perjanjian itu dicabut dan pembatasan dicabut, jauh lebih mudah bagi mereka untuk bertindak. Levi Garrison menganalisis. Raja Surgawi Barat mencibir dan berkata, mereka berpikir bahwa mereka bebas memasuki dunia, tetapi mereka dapat bersembunyi sebagian besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka memberi kita kesempatan. Aku punya firasat bahwa mereka akan segera terungkap. Levi Garrison paling ingin mengeluarkan orang-orang ini, dia masih ingin melihat Levilia. Sekarang, di sebuah villa di pinggiran kota Auckland. Sekelompok orang berkumpul. Setiap orang memiliki ciri yang sama, memakai topeng dengan berbagai bentuk. Sepertinya seperti anggota pasukan Levi, mereka tidak bisa menunjukkan warna aslinya. Mereka adalah orang-orang yang paling ingin dipilih Levi Garrison dan Erudia Messiah. Pelakunya adalah mereka. Pemimpin memakai topeng berbentuk naga hitam. Dia berkata dengan dingin, 3 pesan. Pertama, masih belum jelas siapa raja kata berdampingan. Kedua, sulit bagi Levi Garrison untuk pulih, dan para dokter jenius di klan Nanjiang tidak tahu. Ketiga, kita harus merampok barang-barang yang dibutuhkan Pangeran William dari bangsa Warhawk. Yang lain mengangguk satu demi satu, ya, akhirnya kita bebas untuk bergabung dengan WTO, dan kita bisa menghirup udara segar. Ya, ini adalah hal yang baik bagi kita untuk merobek perjanjian dengan 4 katup gerbang kali ini. Mari kita orang berdosa di Erudia tidak lagi harus bersembunyi. Kita bisa bertindak dengan integritas. Semua orang terlihat sangat bersemangat. Jangan senang terlalu dini, penjaga Yanlong secara pribadi mengawal apa yang diminta Pangeran William dari bangsa Warhawk. Untuk merampok mereka dari tangan mereka, kita juga harus membayar harganya. Pria bertopeng naga hitam berkata dengan dingin. Ho, apa yang kamu takutkan? Kita hanya perlu mengirim beberapa orang itu ke perampokan. Beberapa orang meremehkan. Itu benar, dapatkan barang-barangnya, dan Pangeran William berjanji kepada kita bahwa itu akan menjadi kenyataan juga. Bab 1347. Topeng naga hitam tersenyum puas ketika dia mendengar beberapa orang itu. Namun, dia juga menasihati, semua orang harus berhati-hati. Jangan tunjukkan petunjuk apapun. Selama bertahun-tahun, kami telah berkolusi dengan negara asing. Jika Erudia tahu, kami mati 100 kali tidak cukup. Itu wajar. Aku benci Erudia untuk waktu yang lama. Saya tidak akan mengeksposnya begitu awal. Aku ingin melihat mereka hancur dengan mataku sendiri. Aku masih tidak punya dendam. Bagaimana itu bisa terungkap? Petik 2. Ho, aku Erudia Siner. Aku ingin orang-orang itu tahu apa itu balas dendam. Saat menyebutkan ini, semua orang menunjukkan kemarahan yang ekstrim. Kemarahan yang mengerikan. Jangan bagikan. Tampaknya Erudia telah melakukan hal-hal buruk pada mereka. Oke, turun dan bersiap-siap. M.BG. Topeng naga hitam bertanya. Sudut mulutnya naik, dan dia sangat senang melihat pemandangan ini. Di sini Levi Garrison menerima perintah dari Mesias. Biarkan dia mengawal sejumlah barang kembali ke ibu kota dari timur. Perintah ini mendesak dan mengharuskan dia untuk langsung berangkat. Tanpa Terry, Levi Garrison dengan mudah melepaskan penjaganya dan pergi. Dalam perjalanan, Mesias memberitahu Levi Garrison detailnya. Ternyata pangkalan biologis di sebuah pulau di suatu tempat di timur telah terungkap dan perlu segera dipindahkan. Ini telah ditargetkan oleh negara-negara di luar negeri dan kekuatan besar. Mereka akan segera bertindak. Yang paling penting adalah bahwa di dasar biologis ini, ada obat genetik yang tak ternilai harganya. Ini tentang masa depan Erudia. Itu perlu diangkut ke ibu kota dengan segala cara. Namun, operasi transportasi telah lama terungkap. Seseorang harus dirampok di jalan. Lagi pula, benda ini memiliki nilai yang terlalu tinggi. Semua orang menginginkan hasil penelitian ilmiah seperti ini. Itu adalah tindakan yang sudah lama terungkap, jadi sangat mungkin identitas pengawal yang kuat juga terungkap. Oleh karena itu, pendamping kejutan diperlukan untuk memastikan kesuksesan. Mesias memikirkannya dan meminta Levi Garrison untuk mengawalnya. Tidak ada yang curiga padanya saat ini. Tapi justru dialah pembunuh yang paling menakutkan. Saya juga berpikir untuk menggunakan pasukan berat untuk mengawal cairan obat genetik, tetapi saya takut beberapa berita buruk akan dipromosikan secara sewenang-wenang oleh media luar negeri. Aku hanya bisa menyerah, tim harus mengawal. Satu kata raja berdampingan, pengawalan ini dikawal oleh kelompok naga, kelompok angin, kelompok serigala, dan kelompok harimau di bawah Mesias. Untuk saat ini, identitasmu tidak dapat diungkapkan, kami takut pada mata-mata. Mohon mengertilah. Levi Garrison mengangguk, oke, aku mengerti. Aku harus mengawal sesuatu. Segera Levi Garrison tiba di timur. Ini adalah basis.
4 tim di bawah komando Mesias sudah disiapkan. Mereka semua berdiri di depan kotak kata sandi. Agaknya ada obat genetik di kotak kata sandi. Oke. Melihat Levi mendekat, semua orang terkejut. Biarkan dia menjadi pendamping, hanya bercanda. Bukankah ini menahan kita, perhatian kita semua pada obat genetik? Haruskah kita memisahkan kekuatan kita untuk melindunginya? Semua orang tahu Levi Garrison. Meskipun dia sangat menghormatinya. Seseorang pernah menganggapnya sebagai idola. Tapi mata rumit semacam ini, mengirimnya untuk mengawal secara tak terduga. Apakah ini lelucon? Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, jika ada bahaya, kamu bisa pergi dulu. Levi Garrison, yang duduk di kursi roda, tersenyum. Tetapi, tidak peduli apa yang dikatakan Sen, perintahnya luar biasa, dan Anda dapat mengatur posisi Anda dengan wajar. Tunjukkan efektivitas tempurmu secara maksimal. Di bawah paksaan Mesias, semua orang tidak mengatakan apa-apa. Bab 1348. Meskipun semua orang setuju, tapi semua orang tidak yakin. Komando Erudia God of War memang hebat dan selalu memenangkan pertempuran. Tapi bisakah situasinya sama hari ini? Ini bukan perang. Tim pendamping berjumlah 16 orang. 17 orang di Jaya Levi. Dan apakah itu diri sendiri atau pihak lain, mereka semua adalah master kelas 1. Pertempuran berakhir dalam sekejap. Bagaimana cara saya memesan? Bukan tentara, M.BG. Ini adalah beban nyata untuk dilemparkan. Masih di kursi roda. Setelah Mesias pergi. Tyrannosaurus, orang yang bertanggung jawab atas kelompok naga, adalah orang umum yang bertanggung jawab atas operasi pengawalan ini. Tyrannosaurus berkata dengan dingin, Levi, aku mengakui bahwa kamu adalah idolaku sebelumnya. Saya juga sangat menghormati Anda. Tetapi saat ini Anda duduk di kursi roda dan tidak memiliki daya juang. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Petik 2. Apakah kamu di sini untuk mengawal? Pendamping apa yang kamu bawa? Huo Fenghuang, orang yang bertanggung jawab atas kelompok Phoenix, mencibir dan berkata, ya, ketika saatnya tiba, apakah Anda mengatakan kami harus menjaga Anda, atau haruskah kami mengurus semuanya? Anda hanya akan menambah kekacauan bagi kami. Kepala tim harimau, Zan Tiger Urn, berkata dengan aura, selanjutnya. Apakah mereka masih khawatir dengan kekuatan 4 tim kita? Meskipun kami jarang menembak, kami memiliki pengawal kami, apakah mereka pernah gagal? Petik 2. Ya, itu salah. Dalam 10 tahun terakhir, kami telah menetapkan ratusan misi, dan kami tidak pernah gagal sekalipun. Petik 2. Yang lain membuat suara tidak puas. Jika Levi Garrison sehat, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Tetapi dengan cara ini, jelas bahwa mereka tidak mempercayai mereka. Kepala tim Serigala, Serigala Gunung, mencibir, perintah yang luar biasa. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu tanggung jawab dan struktur keempat tim kami? Levi Garrison menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengenal Mesias. Tentu saja ini juga rahasia. Mendengarkan, tim naga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan globalisasi, tim Phoenix bertanggung jawab atas intelijen, tim Serigala bertanggung jawab atas pembunuhan, dan tim Harimau bertanggung jawab atas dukungan militer. Saya bahkan tidak mengerti ini dan ingin memerintah kami. Bagaimana itu? Mungkin. Semua orang meremehkan. Nilai Levi Garrison di tim ini negatif. Itu hanya akan menghalangi semua orang. Phoenix S dari kelompok Feng dengan cepat berkata, "Yah, karena Mesias mengirim Levi untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki niat, mari kita berangkat dengan cepat. Tempat ini akan segera terungkap." Tyrannosaurus dan Fire Phoenix menghela nafas, "Hei, hanya bisa begitu. Tapi katakan saja sebelumnya, kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan peduli padanya. Aku juga tidak ingin memegang kaki belakangku. Bahkan jika dia sudah mati, aku tidak akan melihatnya." Ini adalah sikap semua orang. Kamu ikuti aku. Bing Fenghuang memiliki wajah yang dingin, tetapi nadanya masih lembut. Hanya karena Levi Garrison adalah idolanya. Jika itu orang lain, Ice Phoenix mungkin sudah pergi. Ini baik. Levi Garrison mengangguk. Dengarkan perintahku, 4 anggota kelompok Serigala bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan. 4 anggota kelompok Harimau bertanggung jawab atas istirahat. Yang lain mengikuti saya untuk mengawal barang-barang. Petik 2. Kali ini dengan nama Sandi Bawolong. Jangan gagal. Setelah Tyrannosaurus mengatur tugas, konvoi berangkat dengan cepat. Laut dan langit tidak bisa diandalkan. Hanya berjalan di darat adalah yang paling aman. Levi Garrison dan Bing Fenghuang berada di mobil tengah. Kotak itu masih ada di sini. Ini berarti bahwa Levi Garrison, seperti kotak, membutuhkan perlindungan. Setelah masuk ke dalam mobil, Levi Garrison memejamkan mata dan beristirahat. Dia benar-benar merindukan Levilia. Gadis kecil itu tidak melihatnya selama beberapa hari. Fire Phoenix memelototi Levi Garrison dengan ganas. Saya tahu Anda selalu menganggapnya sebagai idola, tetapi apakah dia terlihat seperti idola sekarang? Lihatlah dirimu sendiri. Phoenix Api berkata tidak puas. Bab 1349.
Dulu dia juga idola kami. Tapi sekarang dia ada di sini untuk menambah kekacauan. Phoenix Api marah. Bing Feng Huang menghela nafas dan berkata, bagaimana jika dia sembuh? Dewa Perang Erudia yang dulu menekan ratusan negara. Tidak mungkin untuk saat ini. Lihat dia semua tertidur, mengambil misi sebagai tur. Semua orang sangat tidak puas dengan Levi Garrison. Memikirkan Levi Garrison perlahan-lahan tertidur. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ini sudah hujan lebat di langit. Guntur meraung, dan kilat melintas di langit malam dari waktu ke waktu. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara guntur, mi, c, membuat Levi Garrison takut untuk bangun. Karena dia baru saja bermimpi, Zoe dan Levilia dibawa pergi. Tepat ketika guntur terdengar, dia bangun. Engah. Anggota kelompok Feng langsung tertawa ketika mereka melihat adegan ini. Bangun dari guntur. Apakah negara ini untuk mengawal pengobatan genetik? Tentu. Itu membuat orang tertawa ketika menyebar. Bagaimana cara mengawal orang cacat di kursi roda yang dibangunkan oleh guntur? Bing Feng Huang menghela nafas, sepertinya dia seperti sekarang. Diperkirakan dia telah mengalami banyak kejutan psikologis. Diperkirakan dia akan takut dan cemas dengan suara yang begitu keras. Bukankah, aku jatuh dari posisi yang begitu tinggi dan berubah menjadi orang yang tidak berguna? Siapa yang tahan dengan pukulan ini? Tapi orang seperti ini dikirim untuk mengawal kita dan memerintahkan kita. Itu konyol. Sebagai organisasi di bawah Mesias, itu mewakili supremasi. Setiap anggota memiliki kesombongannya sendiri. Ketika Levi Garrison dikirim dari atas, mereka merasa mempertanyakan kemampuan mereka. Selain itu, Levi Garrison dalam kondisi ini, membuat mereka semakin marah. Tapi kita harus lebih percaya diri. 16 dari kita adalah yang terkuat di 4 kelompok besar. Kami dikawal, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Phoenix Api memelototi Levi Garrison dan berkata, bahkan jika ada beban seperti itu, kami tidak takut. Bahkan, orang seperti Tyrannosaurus berjanji untuk membawa Levi Garrison. Itu bukan karena kata-kata Bing Phoenix. Tetapi mereka memiliki cukup kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Zona pertama aman. Zona kedua aman. Zona ke-16 aman. Bukan berarti hanya ada 16 pendamping, ada banyak peluit rahasia di sepanjang jalan. Bertanggung jawab atas serah terima dengan kelompok serigala. Itu sangat dekat dengan ibu kota dalam satu malam. Tidak ada yang berbahaya di sepanjang jalan ini. Kami hanya berjarak satu area dan kami berhasil. Bing Phoenix tertawa. Tidak peduli seberapa berani mereka, berapa banyak orang yang berani merampok di tanah Erudia. Fire Phoenix berkata dengan jijik. Ini adalah kepercayaan mereka pada kekuatan mereka sendiri. Itu juga kepercayaan pada Erudia. Suara Tyrannosaurus di depan datang, kelompok serigala dan pos rahasia telah memeriksa area di depan, dan tidak ada penyergapan. Kita bisa mencapai ibu kota dengan aman. Saya pikir semua orang bisa merayakannya terlebih dahulu. Panggilan. Semua orang menghela napas lega. Ketegangan itu semua santai. Lagi pula, aku gugup sepanjang malam. Saya pikir mungkin ada pertempuran besar. Ternyata sesederhana itu. Fire Phoenix merentangkan tangannya, dengan wajah tanpa rasa takut. Bing Feng Huang tersenyum, mungkin nama kami benar-benar takut. Siapapun yang memakan jantung beruang dan nyali macan tutul, berani memulai di tanah Erudia. Haha, meskipun tugas ini penting tapi sederhana. Selalu terasa seperti Anda tidak akan memenangkan Medal of Honor. Yang lain tertawa. Semakin Anda melakukan ini, semakin sedikit Anda harus rileks. Pada saat ini, suara Levi Garrison terdengar. Bab 1350. Inilah yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sejak masuk ke mobil, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, mereka diminta untuk berhati-hati. Itu konyol. Mata dingin Fire Phoenix tertuju pada tubuh Levi, kamu tidak bisa mengerti Garrison God of War. Tyrannosaurus baru saja memberitahu kami, dan area yang tersisa di depan telah diperiksa, dan tidak ada penyergapan atau bahaya. Apa yang perlu kita waspadai? Menghadapi kecurigaan Fire Phoenix. Levi tersenyum, siapa yang bertanggung jawab atas tim hari ini? Ini Tyrannosaurus, ada apa? Ice Phoenix bertanya. Konvoi itu segera berhenti dan memanggil Tyrannosaurus. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Levi berkata dengan nada memerintah. Phoenix Api tiba-tiba merendahkan suaranya, kau menyuruh kami. Bukankah itu, Colin meminta saya untuk datang dan memerintahkan Anda. Jadi kalian semua harus mendengarkanku. Levi berkata dengan serius. Mendengarkanmu, bagaimana itu mungkin? Fire Phoenix beberapa orang marah sekaligus. Ice Phoenix berdiri untuk membuat lega, Tyrannosaurus. Anda memerintahkan konvoi untuk berhenti dulu, Garrison memiliki sesuatu untuk memberitahu Anda. Tyrannosaurus memerintahkan konvoi untuk berhenti. Bawa anggota lain ke mobil tengah. Apa yang ingin Anda katakan? Tyrannosaurus bertanya dengan tidak sabar. Jika Anda tidak ingin menimbulkan korban, segera ubah rute Anda dan masuk ke ibu kota dari arah lain. Kata Levi. Apa?
Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tertegun untuk waktu yang lama. Biarkan saya mengubah rute saya dan memasuki ibu kota dari arah lain. Tyrannosaurus menunjuk hidungnya. Dewa Perang Garnisun, jika bukan karena menghormatimu, aku benar-benar ingin memarahimu. Ya, apakah Anda menggunakan kami sebagai orang bodoh? Kita hampir sampai di ibu kota, dan mengubah cara kita. Dia memandang Levi dengan tidak percaya, kamu belum mengetahui situasinya, kan? Area di depan terkendali, kelompok serigala telah menduduki, dan jalan tidak terhalang. Tidak ada bahaya, mengapa kita berubah? Apakah Anda menderita delusi penganiayaan? Orang-orang kita mengendalikan jalan berikutnya. Di mana bahayanya? Levi mencibir, kamu percaya padaku. Tidak ada bahaya di jalan ini, bukankah menurutmu itu tidak normal? Karena hal ini bisa disaingi oleh negara-negara besar. Akankah mereka melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Petik 2. Levi, kamu hanya menebak, kita harus benar-benar berbicara. Jalur yang kita gunakan sekarang telah berulang kali dikonfirmasi, dan itu aman. Tyrannosaurus hampir marah. Percaya padaku, kalau tidak, akan ada banyak korban. Levi bersikeras pada pendapatnya. Katakan, aku akan melemparmu ke sini. Diam, terus berlanjut. Tyrannosaurus memerintahkan. Levi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mengapa beberapa orang tidak mempercayainya? Keempat kelompok ini memang orang-orang berbakat. Mengenai pengalaman atau sesuatu, Levi mencampakkan mereka 10 jalan. Dia ingin menjadi kata-kata dewa perang. Semua orang bisa percaya pada kesalahan apapun. Tapi sekarang itu bukan dewa perang, itu hanya orang biasa, duduk di kursi roda. Tidak ada yang akan mempercayainya, bahkan jika itu dikatakan rusak. Sangat disayangkan bahwa orang tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang percaya. Aku akan melihat bahaya apa selanjutnya. Fire Phoenix memelototi Levi. Konvoi terus berangkat. Semua orang kedinginan. Levi hancur sekarang ketika dia dalam suasana hati yang baik. Dengan area terakhir yang tersisa, konvoi berjalan tanpa hambatan. Kelompok serigala dan peluit rahasia telah dibersihkan sejak lama. Kerumunan menunggu konvoi di pintu masuk ibu kota. Ketika konvoi tiba di pintu masuk ibu kota, Tyrannosaurus berhenti dan berteriak pada Levi, bahaya. Di mana itu? Bersambung.